Halo guys, bertemu lagi dengan Mimin. Kita lanjutkan Battle Through the Heavens season kelima. Kita akan melanjutkan season kelima episode 29. Mata Xiaoyan menatap tajam ke dalam bagian kuali obat. Meskipun nyala api dalam kuali menyala, ia merasakan bahwa suhu nyala api telah ditekan oleh Yalao sangat cepat. Oleh karena itu, walau nyala api nampak ganas, namun ia tak membakar bahan Ganoderma hingga menjadi abu. Di mana tetesan air kecil, bahan Ganoderma mereka akhirnya berguling di sepanjang permukaan dan bergantung di atas permukaan berulang kali. Setelah beberapa waktu, tetes air warna merah yang keluar dari Ganoderma dengan cepat menguap dan akhirnya berubah menjadi abu-abu. Xiaoyan diam-diam memuji kecakapan Yalao sebagai Grandmaster Alchemist. Tingkat kendali nyala apinya benar-benar telah mencapai puncak, di mana Yalao mampu mengendalikan suhu ketika ramuan menjadi layu dan membuangnya yang telah menjadi layu keluar dari kuali obat. Dengan mudah, sekelompok cairan warna merah darah yang berasal dari inti Ganoderma mengandung energi besar di dalamnya, di mana setiap energi benang merah keluar, mereka akan menghantam dinding kuali hingga mengeluarkan suara logam berbenturan membuat kuali nampak bergetar. Xiaoyan nampak terkejut ketika melihat benang merah yang ditembakkan secara kuat ke dalam kuali obat. Bahan Ganoderma memang layak menjadi bahan yang diperlukan untuk memperbaiki pil tingkat 6. Di saat Yalao kembali melambaikan tangannya, benang energi merah nampak bergetar ketika bersentuhan dengan api putih yang kemudian menyebar dalam sekejap. Api putih membakar cairan merah sampai mendidih singkat. Cerita setelah memakai waktu yang cukup lama, nyala api putih tiba-tiba melonjak dan memenuhi bagian dalam kuali obat. Di saat bersamaan, cahaya biru yang menusuk mata segera muncul dan mengembang, menyebabkan riak energi yang mulai menyebar dengan cepat. Bebatuan gunung dan batang pohon pecah ketika bersentuhan dengan riak energi itu. Gelombang cahaya biru akhirnya menyelubungi seluruh puncak gunung disertai ledakan yang keras. Dan pilar cahaya biru yang sangat tebal muncul dari kuali obat dan menembak ke arah langit, membuat Xiaoyan tertegun dan menjadi khawatir apabila fenomena itu dapat dirasakan oleh orang-orang Akademi Dalam. Di dalam suatu ruangan yang tenang di Akademi Dalam, terlihat dua sosok sedang duduk dan berbicara. Kim Swan, bagaimana situasi menara api baru-baru ini? Tetua pertama, api jatuh hati menjadi semakin tidak tenang. Jika para tua tidak bekerja sama membuat simpul cermin energi, kemungkinan besar sejumlah kematian dan cedera akan muncul di antara para siswa yang berlatih di menara, kata Kim Swan sambil membungkuk memberi hormat. Hal itu menjadi semakin cepat saja. Saat itu kepala akademi mendirikan Akademi Dalam setelah menemukan api jatuh hati. Dia mengatakan kalau efek segel hanya bersifat sementara, dan semakin kuat segel itu, semakin kuat pula ancaman letusan api jatuh hati di masa depan. Dari kondisi api hati jatuh, sepertinya letusan itu akan sangat kuat bila kita tidak bertindak hati-hati. Dalam hal ini, mungkin menghancurkan seluruh Akademi Dalam. Apa yang harus kita lakukan? Kenapa kita tidak memberitahu hal ini pada ketua akademi untuk kembali? Kata Kim Swan yang nampak cemas. Ketua akademi sedang berada di tempat yang jauh. Dia muncul hanya di saat-saat tertentu dan kemudian menghilang. Bagaimana kita bisa memberitahunya? Mulai hari ini, semua cuti para tetua dibatalkan dan sesepuh penjaga menara harus kembali ke pos mereka. Begitu ada yang mengetahui gerakan yang tidak biasa dari api jatuh hati, semua orang harus bekerja sama menyegelnya. Kita tidak bisa membiarkan api jatuh hati itu meletus. Kalau tidak, akibatnya akan terlalu serius. Dan siapkan rencana cadangan. Keluarkan semua siswa ketika api jatuh hati mulai menjadi ganas. Jangan biarkan para siswa masuk. Beritahu akademi luar dan orang-orang kuat di sana untuk bersiap menghadapi letusan kapan saja jika api jatuh itu mulai meletus. Segel cermin yang menutupi ruang Akademi Dalam akan hancur. Saat itu orang-orang dari wilayah Black Corner
pasti akan merasakan energi yang kuat dari api jatuh hati dan membuat mereka bergegas ke akademi dalam hingga membuat kekacauan. Apa tetua pertama mengkhawatirkan Kaisar Obat Han Feng dari wilayah Black Corner? Cahaya di mata tetua pertama menyala dan ia mengangguk. Saat itu secara samar-samar dia menebak keberadaan api jatuh hati di akademi dalam dan dia belum bisa memastikan, namun kali ini letusan api hati jatuh akan menarik perhatian. Pada saat itu dia pasti akan datang dan merebutnya. Kita tidak akan khawatir jikapun dia seorang dohuang, namun orang ini memiliki identitas lain. Dia adalah seorang alkemis tingkat 6. Keunggulan pemurnian obatnya bahkan melampaui penatua Hou dari Departemen Alkemis Akademi Dalam. Begitu dia ingin merebut api hati jatuh, dia akan menggunakan koneksinya yang tentu saja bukanlah orang-orang biasa. Dari yang aku dengar, sepertinya Han Peng juga telah mengendalikan semacam api surgawi. Apa? Orang itu juga memiliki api surgawi? Kata Kim Suan terkejut. Orang yang dapat memiliki api surgawi bukanlah orang biasa. Jangan lupa, siapa guru Han Peng ini? Dia adalah Yao Chen, kata Kim Suan dengan ekspresi yang terlihat serius ketika menyebutkan nama Yao Chen yang pernah melegenda di benua Daoqi. Kabarnya juga memiliki api surgawi. Sekarang dia telah mati. Ada kemungkinan dia memberikan api surgawi itu pada Han Peng. Aku tidak begitu yakin kematian Yao Chen terlalu aneh. Selain Han Feng, dia tidak ada lagi yang tahu secara jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi. Meskipun terakhir ada kabar mengatakan kalau Yao Chen mati karena memurnikan pil obat. Sepertinya kabar itu dibuat-buat. Aku duga seorang yang terlibat di sana. Maksud ketua apakah itu adalah Han Feng? Siapa yang tahu? Aku mendengar sendiri dari teman lama Yao Chen bernama Feng Junse. Ia telah lama menyelidiki masalah ini dan tidak percaya akan gambaran yang mengatakan kalau Yao Chen mati dalam pemurnian obat. Baiklah, masalah ini tidak ada kaitannya dengan kita. Yang penting kita harus waspada terhadap Han Feng. Jika dia mengumpulkan orang-orang kuat dari Black Corner dan bekerja sama dengan mereka, itu akan menjadi masalah bagi kita. Bagaimana? Apa ada kabar dari Xiaoyan? Kabarnya telah kembali dari pegunungan dalam. Ia telah menembus peringkat Doling. Kecepatan seperti itu akan membuat orang-orang terdiam. Selain itu, ia berhasil memperbaiki pil obat tingkat 5 saat di kompetisi melawan Hanxian. Keterkejutan besar melintas di mata ketua pertama ketika mendengar hal itu. Dia juga seorang alkemis. Bukan hanya memiliki bakat pelatihan besar, dia bahkan memiliki bakat besar dalam pemurnian obat. Beritahu kepada semua orang, jangan mempersulit Xiaoyan. Biarkan dia melakukan apapun yang dia ingin lakukan. Kita mungkin akan membutuhkan bantuannya di masa depan. Pergi dan beritahu kepada semuanya. Ketika penatua King Xuan baru saja akan pergi, rasa terkejut yang besar nampak muncul di mata ketua pertama hingga ia menghentikan langkahnya. Sungguh gelombang energi yang kuat. Gelombang ini ada kaitannya dengan pil obat tingkat 6, kata ketua pertama sambil menatap ke arah langit. Apakah orang itu Han Feng? Aku akan pergi melihatnya. Setelah mengatakan itu, ketua pertama segera melesat dan menghilang dari tempat itu. Sementara itu di tempat lain dalam satu ruangan, nampak satu sosok pria dengan seketika menatap ke langit saat merasakan energi yang melonjak di langit. Itu adalah gelombang energi pil tingkat 6. Apakah Tua Hou dari Akademi Jianan berhasil memurnikannya? Tapi sepertinya tidak. Mungkin dengan kemampuannya saat ini, apakah kemampuannya telah meningkat pesat? Sementara itu di pegunungan pancaran energi yang menembus langit masih saja belum menghilang. Melihat hal itu, Yalo kemudian menggerakkan tangannya. Seketika pilar cahaya langsung bergetar dan akhirnya cahaya biru mengalir turun dan tergantung di tangannya. Cahaya biru secara perlahan berkurang dan akhirnya berubah menjadi pil obat berwarna biru. Xiaoyan menghela napas lega setelah melihat pilar cahaya besar telah menghilang dari langit. Jika
Jika itu terus berlanjut, kemungkinan para ketua akademi dalam akan bergegas ke tempat itu. Dia kemudian berjalan mendekati Yalo. Apakah ini yang namanya pil roh tanah? Kata Sioyan sambil menatap lekat pada pil warna biru. Yalo tersenyum dan mengangguk. Kelelahan terlihat di wajahnya setelah pemurnian pil obat tingkat 6. Guru, apa kamu harus kembali untuk beristirahat? Dengan tubuh spiritualku, ini aku kesulitan melepaskan semua kekuatanku. Dulu aku hanya membutuhkan sedikit waktu, namun sekarang bukan hanya memakan waktu yang lama, tapi energiku juga terkuras. Guru, Anda bisa tetap tenang. Setelah saya mendapatkan api jatuh hati, saya akan mencoba membangkitkan Anda. Aku tidak begitu cemas akan kebangkitanku. Sudah bertahun-tahun aku menunggunya. Dia melambaikan tangannya hendak mengambil pil obat. Namun ketika akan segera mengambil, dia seketika terkejut ketika melihat pil obat tiba-tiba terbang menghindarinya. Apakah pil obat ini memiliki kecerdasan? Tidak semuanya. Ini karena pil roh tanah adalah pil yang diurutan teratas dibandingkan pil tingkat 6 lainnya. Yang akhirnya setelah aku menggunakan api putihku, barulah secara alami pil ini akan memiliki kecerdasan, kata Yalo sambil melambaikan tangannya pada pil obat yang kemudian melesat masuk ke botol giok di tangannya. Saya dengan hati-hati menerima botol giok dan menatap obat yang ada di dalamnya. Kalau pil obat tingkat 6 ini memiliki kecerdasan, bukankah berarti pil yang lebih tinggi akan bisa berbicara? Pil tingkat 7 jelas memiliki kecerdasan yang lebih. Beberapa pil obat bahkan dapat berterbang setelah keluar dari kuali jika orang itu tidak berhati-hati. Pil obat tingkat 8 bahkan bisa bertarung melawan manusia. Apakah itu tidak misterius menurutmu? Kata Yalo sambil tertawa. Sioyan terdiam mendengar kata-kata Yalo. Pil obat tingkat 8 saja sudah sekuat itu. Bagaimana tingkat 9 dan 10? Bukankah mereka akan menantang surga? Kata Sioyan tertawa getir. Kabarnya beberapa pil obat tingkat 9 dapat mengambil wujud manusia. Katanya terlontar dari mulut Yalo seketika membuat Sioyan menoleh padanya. Pil yang berbentuk manusia. Kedengarannya hal ini semakin konyol. Pil tingkat 9 adalah pil tingkat terakhir. Di atasnya disebut pil dewa. Sejak zaman kuno, pil dewa ini belum lagi muncul. Konon, pil tingkat dewa ini ada hubungannya dengan pil tingkat Daudi. Pil tingkat dewa ini pastilah menakutkan. Apakah seorang akan membutuhkan pil tingkat dewa untuk menembus peringkat Daudi? Belum ada yang bisa memperbaiki pil tingkat dewa selama ini, 1000 tahun ini. Selain karena kekurangan bahan obat, pil obat tingkat dewa adalah pil yang memulihkan langit dan bumi. Kejutan besar seketika dirasakan Sioyan seketika mendengar kata-kata Yalo. Pil yang memulihkan obat langit dan bumi, bukankah itu terlalu menakutkan, pikir Sioyan. Faktor kedua, karena tidak ada yang memiliki kekuatan itu, bahkan jika aku pulih ke puncakku, aku juga tidak dapat mencapai tingkatan itu. Sioyan mengangguk mendengar kata-kata Yalo. Ia tak menyangka bila perjalanan pemurnian pil akan memerlukan upaya untuk menentang langit. Baiklah, belum waktunya bagimu mengetahui hal itu sekarang. Suatu saat, kamu akan mengetahuinya sendiri, kata Yalo seraya menarik kembali kuali obatnya dan bermaksud kembali untuk beristirahat. Namun belum sampai kembali, ekspresi Yalo seketika berubah membuat Sioyan terkejut. Kamu bersembunyi dulu, ada yang datang, orang itu sangat kuat. Kurasa ia telah merasakan energi itu. Kamu tidak akan bisa menyembunyikan pil itu darinya. Aku akan membungkusmu, setelah itu cepat pergi, dengan suara yang dalam. Seketika Sioyan berubah menjadi penghalang yang menutupi tubuh Xiaoyu. Sementara itu, Sioyan juga merasakan kekuatan besar yang tengah menuju ke arahnya. Dengan cepat, ia mengepakkan sayapnya dan akhirnya menghilang ke dalam hutan. Tak lama kemudian, satu sosok muncul di tempat itu. Riak energi muncul dari tubuhnya, hingga menyebar ke sekitar untuk mencari jejak Sioyan. Segera tubuhnya menghilang dari tanah, dan muncul di atas gunung tempat Yalo memurnikan pil. Kecepatan orang itu menakutkan, sepertinya dia dari akademi dalam, dan kekuatannya melebihi tetua lainnya.
Kelihatannya dia adalah ketua pertama, pikir Xiaoyan. Boleh aku tahu teman yang sedang memberikan obat di sini? Di akademi dalamku. Dari mana kamu berasal? Jika mungkin, bisakah kamu keluar untuk menemuiku? Kata sosok itu sambil menyapu pandangannya ke sekelilingnya dan suaranya terdengar bergema. Xiaoyan hanya terdiam mendengar suara itu, dengan terus berbaring di semak-semak tanpa bergerak sedikit pun. Beberapa saat kemudian, setelah melihat tidak ada yang datang, sosok itu pun melesat dan pergi dari tempat itu. Xiaoyan menghela napas lega ketika sosok itu menghilang dan hendak keluar dari tempat itu. Namun baru saja hendak keluar, tiba-tiba suara Yalo menghentikan Xiaoyan. Dan sosok itu telah muncul kembali di atas gunung, dan beberapa saat kemudian akhirnya benar-benar pergi dari tempat itu. Xiaoyan akhirnya kembali ke gerbang Pan. Namun ketika dia mendorong pintu dan akan masuk, tiba-tiba sosok gadis kecil Jihan melintas dan muncul di depannya. "Ada apa kamu datang?" kata Xiaoyan sambil menggosok kepala Jihan. Dia kemudian memasuki ruangan di mana Xun Er, Ujia, dan Wu Hao juga berada di sana dan menatap aneh pada Xiaoyan yang melihat gadis kecil itu bersamanya. "Aku sudah makan semua pil itu," kata Jihan sambil mengikuti langkah Xiaoyan. Xiaoyan nampak menghapus keringat dingin ketika mendengar hal itu. Bocah kecil itu memang layak disebut sebagai binatang ajaib karena dapat memakan semua pil yang memiliki efek liar dan keras hanya dalam beberapa hari. "Siapa gadis kecil ini? Dia tiba-tiba datang mencarimu dan menunggumu." Wajah dinginnya itu menakutkan. "Tapi karena dia hanya gadis kecil, jadi kami membiarkannya saja dia di sini untuk menunggumu. Beruntung, kalian tidak menggunakan kekerasan. Jika tidak, pil ini benar-benar hancur." Ujia dan Wu Hao terkejut mendengar hal itu dan seketika menatap pada gadis kecil itu, tapi dingin itu. Mereka tak percaya kalau gadis itu benar-benar memiliki kekuatan besar. Meskipun ia hanya gadis kecil, tubuhnya mengungkapkan kekuatan yang besar. Jika dia benar-benar bertarung, tidak ada satu orang pun di sini yang dapat menghadapinya, kata Xun Er. Xiaoyan sedikit terkejut mendengar kata Xun Er. Ia tahu kepekaan yang dimiliki Xun Er bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang Dadausi, dan itu bukan pertama kalinya ia mengalami keanehan Xun Er. Sementara itu, Ujia dan Wu Hao terlihat saling bertukar pandang. "Itu tidak mungkin, kan? Jangan melihat orang dari luarnya," kata Xiaoyan sambil tersenyum setelah ia mengalaminya sendiri. Xiaoyan baru saja akan duduk melepaskan rasa penatnya setelah mengamati Yalo memberikan pil obat. Dan seketika ia melihat meja di depannya dipenuhi dengan bahan-bahan obat yang dibawa oleh Jian dalam cincin penyimpanannya. Bahan-bahan itu dari Tetua Hao. Dia mengatakan kalau Tetua Li telah menyiapkannya. "Kamu juga telah mengatakan padaku kalau aku bisa datang setelah aku makan semua pil itu," kata Jian. Kemudian dia memberikan bahan obat berakar yang berwarna merah pada Xiaoyan. "Ketua Hao pasti marah besar padamu," kata Xiaoyan setelah melihat Jian menyerahkan akar roh api padanya. "Omong kosong. Saya menemukannya sendiri di pegunungan yang dalam. Saya memiliki bakat alami yang khusus. Bagaimana mungkin saya mencurinya dari orang tua itu?" kata Jian yang sedikit marah. Xiaoyan nampak terkejut mendengar kata Jian dan seketika tertarik kepada naluri khusus yang dimiliki. Dengan bakat alaminya, dia akan dapat mengumpulkan banyak harta. Selain itu, dapat menghindari dari banyak masalah. Jika seseorang ingin mencari objek spiritual alami di pegunungan dalam, apakah kamu bisa merasakan bahan obat yang terkubur jauh di dalam tanah? Dia memilih Xun Er, dan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ketakutan samar nampak melintas di matanya ketika melihat Xun Er yang cantik. "Aku secara alami tahu tempat pegunungan dalam yang digunakan akademi dalam untuk menyimpan bahan obat. Sebagian besar obat dilindungi oleh binatang buas yang kuat. Contohnya, keras salju yang menjaga suatu harta. Saya pernah bertarung melawan kera itu dan dipaksa mundur beberapa kali kemudian. Saya bertemu dengan seorang wanita berambut pendek. Orangnya menyenangkan, lalu aku memberitahunya
padanya tentang harta yang dilindungi oleh kerak salju itu. Saya tidak tahu apakah dia berhasil atau tidak. Dia mengatakan kalau akan memberikan saya bagian jika dia berhasil. Wu Hao dan lainnya nampak terkejut mendengar kata-kata Jian. Mereka pernah mendengar kabar kerak salju dan tak mengira kalau gadis kecil itu pernah bertarung dengannya. Tak disangka, ternyata Han Yu mendapatkan informasi itu dari Jian. Kalau begitu bagaimana kalau kita bikin kesepakatan saja, kata Xiaoyan pada Jian sambil tersenyum penuh makna. Membuat ekspresi Jian sedikit berubah. Apa yang kamu rencanakan? Aku akan membantumu memurnikan pil untukmu. Namun syaratnya kamu harus ikut ketika aku memasuki pegunungan untuk mencari bahan obat. Kamu ingin saya membantumu mencari bahan obat? Perbaiki pil obat juga menghabiskan banyak tenaga. Kamu tidak bisa membiarkan aku melakukan secara gratis, bukan? Terserah, tapi aku hanya membantumu mencari bahan obat. Kalau bertemu binatang buas, kamu harus menghadapinya sendiri. Kalau ingin aku membantumu, kamu harus memberiku hadiah. Xiaoyan mengangguk mendengar kata Jian. Aku akan memperbaiki pil malam ini. Kamu bisa datang dan mengambilnya besok. Tidak, aku akan menunggumu di sini. Terserah kamu. Sebentar, aturkan tempat untuk Jian. Aku lelah dan ingin istirahat. Sunar tersenyum dan mengangguk. Menjelang malam, Sunar memandangi bulan dari jendela di mana ke beberapa saat kemudian Dohuang Lingyin muncul di tempat itu. Malam muda, ketua telah mengirim pesan kepada klan Xiao yang telah menghilang telah menyebar di ke klan. Dengan menghilangnya Shao Chan, akan ada kemungkinan kalau kunci milik klan Xiao juga telah menghilang bersamanya. Saat ini, klan telah menjadi sedikit kacau. Apakah kalian mengirim seorang untuk menyelidiki keberadaan Paman Shao Chan? Mereka sudah menyelidikinya, namun belum ada berita. Satu-satunya saksi kunci adalah Yun Leng. Tapi Shao Chan telah membunuhnya. Ketua mengatakan bila Nona tidak dapat menemukan bagian kunci yang hilang itu, Nona harus kembali ke klan dan tidak perlu membuang-buang waktu untuk Tuan Muda Xiaoyan. Ketua dan para ketua lainnya berpikir Tuan Muda Xiaoyan tidak layak untuk Nona. Mereka akan mengetahuinya sendiri. Apakah dia layak untukku di masa depan, kata Sun Er dengan tenang. Tapi Nona, kamu tidak bisa menunggu sampai masa depan. Nona seharusnya sudah kembali ke klan ketika Xiaoyan meninggalkan hutan City. Nona telah menyiasat masalah ini selama 3 tahun. Ada peningkatan ketidakpuasan dalam klan. Lagi pula, kepentingan Nona muda dalam klan tidak dapat dibandingkan dengan kerinduan Nona terhadap Tuan Muda Xiaoyan. Karena itu, ketua telah mengeluarkan perintah yang ketat. Bila Nona tidak kembali dalam waktu 1 bulan, akan ada orang yang dari klan datang menyebut Nona. Nona muda tidak akan membiarkan Tuan Muda Xiaoyan berurusan dengan klan, bukan? Nona jelas tahu bahwa kekuatan Tuan Muda Xiaoyan saat ini tidak memberikan kualifikasi sedikit pun untuk dipandang klan. Aku tahu, kata Sun Er dengan sedikit mengganggu. Meskipun ia tahu keberadaan bagian kunci yang hilang ada pada Xiaoyan, namun ia tidak mengatakannya. Ia jelas mengerti kalau Xiaoyan akan segera menghilang bila berita itu sampai menyebar ke klan. Ling Ying menghela napas sejenak dan bergeleng tak berdaya. Dia menatap pada Sun Er sejenak dan kemudian menghilang. Selepas perginya Lin Yin, Sun Er nampak memandangi bulan dan kepahitan samar muncul di wajahnya. Sedikit pun ia tidak meragukan potensi Xiaoyan, bahkan bila ia jatuh pincang oleh seorang jenius. Ia tetap yakin, cepat atau lambat sang jenius akan berdiri di puncak, di mana seseorang akan mengangkat kepalanya mereka untuk melihat sang jenius. Namun seorang jenius adalah bagaikan sebutir biji di lautan, membuat klan tidak begitu memperhatikan hal itu dan lebih memuaskan pada apa yang bisa dicapai.